Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan membahas hari ini tentang hadiah. Masya Allah. Kalau semuanya suka hadiah, itu merupakan fitrah kita sebagai manusia. Menerima hadiah bukan hanya anak-anak yang bahagia, tapi kita semuanya orang dewasa juga senang apabila diberikan hadiah. Maka di sini ada ilmu yang perlu kita pelajari, pembahasan tentang hadiah. Boleh dibuka teman-teman, bab menerima hadiah. Baik, di sini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu termasuk seorang sahabi yang sangat senang dalam menuntut ilmu. Bayangkan ya, beliau itu baru masuk Islam tahun 7 Hijriah. Dan beliau hidup bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 4 tahun saja. Hanya 4 tahun dengan Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, karena hobinya Abu Hurairah itu bermajlis ilmu. Setiap kali ada majlis Rasulullah SAW, Abu Hurairah datang. Maka tidak heran Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW lebih dari 5.000 hadis. Itu kenapa? Karena memang beliau itu senang duduk dengan Rasulullah SAW. Maka pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dari kisah Abu Hurairah, bahwasanya ketertinggalan kita dalam menuntut ilmu itu bukan sebuah penghalang kita untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah saja yang baru mengenal Islam di tahun 7 Hijriah. Padahal Abu Bakar radhiyallahu an, beliau adalah orang-orang yang pertama kali as-sabiqun al-awwalun ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mengenal Islam. Subhanallah, dan ternyata Abu Hurairah bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam meriwayatkan hadis. Berarti teman-teman yang baru berhijrah atau baru kenal sunnah, baru merasakan lezatnya menuntut ilmu, jangan berputus asa. Teruslah datang ke majlis ilmu, teruslah menuntut ilmu, karena sejatinya kita semuanya kelak akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah untuk apa kau habiskan waktumu. Dan subhanallah, yang namanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang-orang yang baru dikenalkan ilmu oleh Allah itu takutnya melebihi orang-orang yang dulu pernah atau dulu sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang terbaik di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti teruslah belajar, teruslah bermajlis ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Insyaallah ini hadisnya pendek, teman-teman bisa hafalin insyaallah. Hadisnya dengarkan baik-baik. Tahadu tahabu. Apa artinya? Saringlah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Sudah itu hadisnya. Beda sama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa man kana hijratuhu. Ibu suruh ngafal itu semenit belum bisa, belum tentu bisa. Ini hadis tahadu tahabu. Artinya apa? Salinglah memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Allahu Akbar. Dalam hadis ini teman-teman kita bisa ambil sebuah ibrah, sebuah mutiara hikmah, bahwasanya ketika seorang hamba dia saling memberikan hadiah dengan sesamanya karena Allah, maka Allah akan selipkan rasa cinta di dalam hati mereka. Allahu Akbar. Ketika ada seseorang dia memberikan hadiah, dan memberikan hadiah itu bukan hanya kepada orang yang kita cintai saja, kepada orang yang menyakiti kita itu boleh kita kasih hadiah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, terkadang nih ya, ini nasihat untuk kita semuanya, terkadang waktu kita itu habis, energi kita itu habis, pikiran kita itu habis untuk memikirkan orang-orang yang membenci kita, untuk memikirkan orang-orang yang mencela kita, untuk memikirkan orang-orang yang membenci kita, yang mencela, membenci, orang-orang yang tidak suka dengan kita, kita habis memikirkan energi. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya yang namanya buah kalau sudah busuk di pohon, saya mau tanya, buah tuh kalau sudah busuk di pohon dia jatuh sendiri nggak? Jatuh sendiri, tanpa harus kita berlelah-lelah membalas dendam, tanpa harus kita berlelah-lelah memikirkan bagaimana aku harus membalas apa yang dia lakukan kepadaku. Balaslah dengan kebaikan. Apa yang bisa
bisa kita lakukan kepada orang-orang yang membenci kita, kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita, di antaranya adalah beri hadiah. Subhanallah. Kalau nggak bisa beri hadiah, doakan. Ibu-ibu kalau disuruh memberi hadiah kepada orang yang berbuat baik ke ibu selama ini, atau kepada orang yang mencaci maki ibu selama ini, mending ke siapa? Ke orang yang berbuat baik. Berat ya kalau ke orang yang mencaci ya. Kenapa Bu berat Bu? Tapi kan kita ngasih hadiah ke dia bukan karena dianya. Kita ngasih hadiah ke dia itu karena Allah. Bisa jadi dengan kebaikan yang kita berikan kepada fulanah yang menyakiti kita, terus kita kasih hadiah, Allah bukakan pintu hadiah kepadanya. Dia akan menyadari, oh ternyata si fulanah yang selama ini saya ejek, si fulanah yang selama ini saya hina, ternyata dia baik. Ternyata dia kasih hadiah untukku, dia mencintaiku. Allahu Akbar. Dan ini butuh perjuangan teman-teman. Orang-orang yang punya hati yang bening, subhanallah, ini pilihan-pilihannya Allah, hamba-hamba pilihannya Allah. Orang-orang yang punya hati bening, hati yang jernih itu, dia nggak lagi memikirkan bagaimana saya balas dendam ke fulanah yang menyakiti hati saya. Nggak ada pikiran itu. Capek mikirin orang. Dia akan memikirkan, ya Allah, biarkanlah aku memberikan hadiah untuk fulanah yang menyakitiku. Semua yang dilakukan oleh fulanah kepadaku, engkau tidak tidur, engkau maha melihat, dan engkau yang maha membalasnya, bukan diriku. Ya, jadi ingat-ingat ya Bu, buah yang busuk mesti jatuh sendiri. Ya kan? Kita hilang energi kita kalau memikirkan orang-orang yang membenci kita, dan kita justru membalas dendam, nggak mau memberikan hadiah. Nih, apa tipsnya biar orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mencela kita, nggak suka dengan kita, diberikan hidayah Allah? Kasih hadiah. Dan di dalam hadis ini kita bisa ambil ibrah. Apa ibrahnya? Bahwasanya ketika kita memberikan hadiah, niatkanlah untuk memberikan hadiah itu karena Allah, bukan karena sesuatu yang ada pada diri seseorang yang kita berikan hadiah. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya. An Tsabitin qala kana Anasun yaqul, dari Tsabit ia berkata, Anas bin Malik, ini yang dimaksud Anas di sini Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, ya bunai, wahai anakku, tabadzalu bainakum, hendaklah kalian saling memberi. Tabadzal dari badzala yubadzilu, itu saling, ya, saling memberi. Fa innahu awaddu lima bainakum, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih membuat kalian saling mencintai. Maksudnya seperti apa? Kalau ada orang kasih hadiah ke kita, sebisa mungkin kita balas apa yang telah mereka lakukan kepada kita, minimal yang sepadan. Lebih baik lagi yang lebih dari itu. Orang ngasih hadiah ke kita, ibu-ibu suka kasih hadiah apa toh yo? Makanan. Orang ngasih ke kita ayam kota, kita ngasih ke dia ayam kampung, gitu kan lebih baik kan? Nah, orang ngasih ke kita buku satu, kita ngasih 2 buku, ya. Itu lebih baik kita balas dengan yang lebih, minimal sepadan. Kalau misalnya tidak bisa ngasih hadiah karena memang kita nggak ada, seminimal-minimalnya adalah mendoakan. Jadi di sini kita bisa ambil nih ibrah, bahwasanya yang namanya memberikan hadiah itu seharusnya kita harus saling memberi agar kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun teman-teman yang memberikan hadiah kepada kita itu orang kaya, jangan sampai ada pikiran begini loh, dia kan orang kaya, hadiah yang kita berikan itu paling cuman nguyai segoro lah, nanti mbok nggak diterima. Jangan pernah berpikir demikian, karena hakikatnya yang namanya hadiah itu fitrah, ya kan? Orang kaya sekaya apapun kalau dapat hadiah mesti senang, ya mesti bahagia. Jadi jangan ada dalam pikiran kita, toh dia orang kaya, sudah cukup dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita nggak usah kasih hadiah. Kalau kita bisa kasih. Kemudian di dalam hadis ini juga ada pelajaran yang penting, bahwasanya ketika seseorang diberikan hadiah oleh orang lain, maka jangan ditolak. Ada beberapa hadiah yang memang tidak boleh ditolak, dan ini ada nasnya. Dicatat baik-baik ya Bu, kalau ibu-ibu dapat hadiah ini maka jangan ditolak, ya, atau jangan dikembalikan. Apa hadiah-hadiah yang tidak boleh dikembalikan? Di antaranya ketika seseorang kasih minyak wangi. Kata Rasulullah SAW, salasun la turad, ada 3 hadiah yang tidak boleh ditolak. Yang pertama adalah al-wasaid. Wasaid itu bantal.
monggo silahkan saya kasih bantal hadiah, jangan ditolak, karena memang kata Rasulullah SAW, la turad, jangan ditolak. Al-wasaid, bantal-bantal yang diberikan oleh orang. Kemudian ad-dihan itu minyak wangi, termasuk di dalamnya bukhur. Minyak wangi itu kalau kita tahu kan hanya minyak wangi yang parfum ya. Kalau orang Arab itu yang saya tahu ad-dihan itu termasuk di dalamnya bukhur, termasuk di dalamnya yang buat pewangi ini loh, ruangan yang biasanya orang Arab tuh kalau mau ada tamu dijamu itu loh. Dijamunya seperti apa? Kalau zaman saya dulu di sana tuh bakar arang, nanti pewanginya itu ditaruh di atasnya. Zaman sekarang lebih keren lagi. Zaman sekarang ada dicolokin di listrik gitu ya. Terus nanti ada baunya dan itu pewangi ruangan. Itu juga termasuk pewangi. Nah, ini jangan ditolak. Kalau ada orang ngasih pewangi atau ngasih wewangian, ngasih minyak wangi, jangan ditolak. Yang ketiga adalah al-laban, susu. Kalau ada orang kasih susu ke ibu, kasih hadiah susu, maka jangan ditolak. Karena ini ada nasnya, ada hadisnya. Di antara 3 yang tidak boleh ditolak, apa tadi hadiahnya? Minyak wangi, bantal, dan susu. Nanti gimana kalau misalnya kita nggak suka susu? Ya diterima dulu. Nanti kita kasih lagi ke orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ditolaknya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga kita bisa ambil mutiara hikmah bahwasanya ada beberapa hadiah yang tidak boleh kita berikan atau kita terima. Termasuk diantaranya adalah hadiah yang diberikan oleh orang lain berupa sesuatu yang haram. Misalnya ada orang ngasih khamr, minuman keras, maka kita tidak boleh menerimanya. Kita katakan bahwasanya kita adalah seorang muslim yang tidak meminum khamr. Kemudian hadiah yang diberikan kepada safi. Safi itu orang yang menggunakan hadiah dalam maksiat atau membuat kerusakan. Misalnya ada orang, dia sudah jelas dia membuat kerusakan di muka bumi ini, maka kita tidak boleh memberikan hadiah kepadanya sebuah alat. Misalnya begini, dia sudah terkenal nih, dia itu orang yang suka ngadu ayam tuh loh. Sudah terkenal ngadu ayam, boleh nggak? Ngadu ayam nggak boleh kan? Kita nggak boleh kasih ayam ke dia. Kenapa? Karena nanti kalau kita kasih ayam ke dia, ini hadiah yang dilarang. Nanti dia gunakan ayam itu untuk adu-aduan. Dan itu sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh menerima sesuatu yang haram. Kita juga nggak boleh memberikan hadiah kepada orang yang sudah terkenal kemaksiatannya. Kemudian di antara hadiah yang terlarang juga adalah hadiah yang diberikan secara tidak adil pada anak-anak. Jadi yang namanya anak-anak itu hendaklah mendapatkan hadiah yang adil. Ya, kalau bentuknya hadiah. Beda yang namanya hadiah dengan uang saku. Ya, misalnya uang saku itu kan tidak bisa kita samakan. Setiap anak-anak kita dengan level-level yang berbeda, SD, SMP, SMA kan beda kebutuhannya. Ini hadiah. Baik. Dan tidak boleh hadiah yang terlarang itu memberikan kepada karyawan yang dia sudah mendapatkan gaji khusus, ya, gaji yang memang sudah didapatkan setiap bulan. Ini tidak boleh kita beri ke mereka, termasuk dari riswah. Termasuk hadiah yang dilarang juga hadiah untuk menyogok. Misalnya hadiah untuk menyogok, kita mau anak kita tuh pengen masuk jadi pegawai negeri misalnya, kan biasanya banyak tuh di Indonesia. Terus kita kasih orang dalam dengan hadiah sekian miliar uang atau sekian juta uang, itu tidak boleh, karena termasuk hadiah yang terlarang. Ada nggak kira-kira di masyarakat kita yang demikian? Banyak, ya kan? Ini hadiah yang tidak boleh dilakukan. Ya, hadiah-hadiah yang terlarang. Taib. Atau misalnya hadiah yang kita berikan kepada orang lain, tapi kita mengharapkan balasan yang lebih besar. Nah, ini juga tidak boleh. Hadiah yang kita berikan kepada orang lain, tapi kita mengharapkan akan diberi yang lebih banyak. Kemudian bab hadiah yang perlu kita ketahui juga, teman-teman. Apakah boleh kita menerima hadiah dari non-muslim? Ya, ini kan sering ditanyakan, boleh nggak kita menerima hadiah dari non-muslim? Kita boleh menerima hadiah dari non-muslim, dan yang kaidah yang berlaku adalah hadiah tersebut bukan sesuatu yang mengundang maksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang non-muslim dia ngasih ke kita hadiah kerudung misalnya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau orang non-muslim ngasih hadiah ke kita salib misalnya, boleh nggak? Nggak boleh. Orang non-muslim ngasih hadiah kita daging babi, kita boleh nggak nerima? Nggak boleh. Ya, selagi itu tidak bermaksiat kepada Allah, tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya, maka kita boleh menerima. Boleh nggak kita berikan hadiah kepada non-muslim? Kalau kita tadi berhak menerima, boleh nggak kita beri kepada orang non-muslim? Boleh. Karena dulu Rasulullah SAW juga menerima
menerima hadiah yang diberikan kepada beliau, dan beliau yang tidak menerima adalah sedekah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu menerima hadiah. Dari siapapun datangnya Rasulullah menerima kalau itu bentuknya hadiah. Tapi kalau sedekah Rasulullah SAW tidak menerimanya. Karena memang di antara kekhususan Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga besar beliau adalah tidak menerima sedekah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ahda rajulun min bani Fazzarah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqah. Ada seorang laki-laki yang dia menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor unta. Teman-teman sudah pernah dapat belum ya penjelasan bahwasanya bahasa Arabnya naqah itu sinonimnya apa saja? Muradifnya naqotun itu kan unta. Ada lagi apa lainnya? Jamalun, ya kan, ibilun, itu semuanya adalah unta. Ya, jamalun, ibilun, naqatun itu unta. Nah, ada orang laki-laki memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dari suku atau dari Bani Fazzarah. Bani Fazzarah itu adalah suku, ya, di mana suku ini termasuk dari suku-suku yang berada di kota Madinah, dan memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW unta. Fa'awadahu fasakhatuhu, ya. Lalu beliau Rasulullah SAW membalasnya, tapi dia marah. Paham enggak? Rasulullah SAW kan dikasih unta tuh. Rasulullah memberi kepada dia, tapi dia marah. Dia enggak terima dengan hadiah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Fasami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan beliau berkata, yuhdi ahaduhum fa'u'awwiduhu biqadari ma 'indi, summa yaskhatuhu wa aymullah la aqbalu ba'da 'ami hadha minal 'arab hadiyatan illa min qurasyin aw ansari aw thaqifin aw dausin. Maka Rasulullah SAW ketika beliau mendengar laki-laki itu marah, ya Rasulullah SAW memberi tapi dia marah, maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan bahwasanya ketika ada seorang memberikan hadiah, kata Rasulullah SAW, kemudian aku balas pemberian orang tersebut dan dia marah, maka hendaklah aku balas sesuai dengan kemampuanku. Demi Allah, kata Rasulullah SAW setelah tahu dia marah, kata Rasulullah SAW, demi Allah aku tidak akan menerima hadiah dari orang Arab kecuali, Rasulullah sebutkan kecuali aku akan menerima hadiah hanya dari orang-orang dari suku Quraisy, dari suku Ansar, dari orang-orang Ansar, dari Bani atau suku Saqafi, dan dari suku Dausi. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 4 ini, teman-teman? Karena 4 suku ini terkenal dengan kedermawanannya. Kita tahu ya, orang-orang Quraisy itu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, kakeknya Rasulullah SAW itu terkenal sebagai orang yang menjamu orang-orang yang sedang berhaji. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW itu memang keturunan dari orang-orang dermawan. Bisa dibayangkan nggak, zaman dulu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, keluarga besar Rasulullah SAW itu biasa membuatkan makanan, namanya sarid, roti yang nanti dikeringkan, disobek-sobek, dicampur dengan kuah, diberikan kepada jamaah haji. Dan mereka itu terkenal juga saqaya, memberikan minum ya kepada para jamaah haji. Berarti suku Quraisy ini terkenal dengan kedermawanannya. Biasanya kalau orang sudah terkenal dengan kedermawanannya, kalau memberikan hadiah itu kira-kira teman-teman, hatinya itu pengen dapat balasan dari orang lain apa enggak? Enggak. Karena sifat mulia yang ada dalam hatinya, dia dermawan. Orang dermawan nggak melihat mau ngasih hadiah ke orang yang nggak punya, mau ngasih hadiah ke orang yang punya. Yang penting saya kasih hadiah bukan untuk dibalikin lagi. Saya ngasih hadiah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk mendapatkan yang lebih besar. Dan ini pertanda 4 suku ini, orang-orang Ansar, orang-orang Saqafi, orang-orang Dausi, mereka adalah suku-suku yang memang banyak terkenal di antara mereka kedermawanannya. Allahu Akbar. Nah, apa yang bisa kita ambil mutiara hikmah dari hadis yang ketiga ini? Di antaranya tadi, jangan pernah mengharapkan atau menggantungkan diri kita kepada manusia.
Ya, karena akan kecewa, mesti akan kecewa. Harapkanlah satu-satunya yang kita harapkan, yang kita gantungkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman, coba deh teman-teman rilis kembali, teman-teman muhasabah kembali, evaluasi kembali. Kira-kira ada nggak di episode kehidupan kita itu di mana kita itu berharap kepada manusia dan itu mengecewakan? Ada teman-teman pernah mengalami itu? Itu harusnya kita jadikan pelajaran sejadi-jadinya untuk diri kita. Sesungguhnya yang namanya berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Hanya satu-satunya harapan yang tidak akan pernah memberikan kekecewaan adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah terlalu banyak berharap kepada manusia sekalipun kepada suami kita. Karena suami kita pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita bisa ambil dari kisah ini, saya tadi belum menyebutkan tentang bab hadiah. Sesungguhnya dibolehkannya suami istri memberikan hadiah. Jadi hadiah itu bukan hanya untuk orang lain, tapi lebih dari itu untuk orang yang paling dekat dengan kita, yaitu suami istri. Coba saya mau tanya ibu-ibu, yang memberikan hadiah lebih banyak suami kita ke kita atau kita ke suami? Kalau ada istri sering ngasih suami hadiah, saya yakin suaminya lengket, seneng. Karena fitrahnya manusia kan seneng dikasih hadiah. Makanya sekarang itu banyak ya souvenir yang dihias gitu ya, hadiah untuk suami gitu kan, untuk ikhwan misalnya. Itu boleh tuh kita beli, kita kasih ke suami. Masya Allah. Dan kalau teman-teman punya hadiah satu-satunya, nah kepada siapa teman-teman berikan? Yang paling berhak di antara yang paling penting adalah kepada kerabat. Ya subhanallah. Kan kita bingung, ini hadiah satu-satunya dikasih ke siapa ya? Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwasanya yang paling berhak mendapatkan hadiah kita, mendapatkan sedekah kita itu adalah karib kerabat. Karena yang namanya karib kerabat, kalau kita sedekah, kita memberikan hadiah itu dapat 2 pahala. Kalau sedekah menyambung tali silaturahim, dan sedekah mendapatkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah. Kalau misalnya karib kerabatnya sudah mampu semuanya, kepada siapa yang lebih berhak telah karib kerabat? Kepada tetangga. Ya Masya Allah. Tetangganya banyak. Tetangga yang mana? Tetangga yang paling dekat pintunya. Pilih lagi tetangga yang paling dekat pintunya dengan kita. Ya, dipilah-pilah lagi. Masya Allah. Baik. Kemudian masalah hadiah juga teman-teman. Di antaranya, bolehkah hadiah yang diberikan oleh orang lain kita jadikan sebagai warisan? Boleh. Misalnya ada orang, teman-teman ngasih hadiah tanah misal. Wah Masya Allah. Baik banget ya temennya ya. Ngasih hadiah tanah, ini loh saya kasih hadiah kepadamu tanah 1 hektar misal. Kaget ya, ada temen kok baik banget ngasih hadiah 1 hektar tanah ya. Nah terus ibu-ibu nanti dijadikan itu sudah diterima, terima kasih ya, jazakillahu khair ya. Semoga Allah membalas dengan surga firdaus tertinggi. Kalau bisa kita balas dengan tanah, ya sudah saya punya tanah lagi tuh 2 hektar nih saya kasih ke kamu. Akhirnya saling kasih hadiah. Nah hadiah yang kita dapatkan dari teman atau dari karib kerabat, bolehkah kita wariskan menjadi bahan waris untuk anak-anak kita? Boleh. Tidak ada yang salah ketika kita memberikan hadiah kepada ahli waris kita, dan itu diperbolehkan. Ya Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Kalau di antara teman-teman itu sudah saling mencintai, maka kita itu akan memberikan yang paling baik dari kehidupan kita untuk kawan kita. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kehidupan yang baik, teman-teman yang salihah, keluarga yang baik, keluarga yang salihah, dan kelak semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya di surga firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin.